Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Kali ini kita ketemu lagi dengan presentasi Nabila Azara dari kelas 10 Gigi. Ini kita akan membahas tentang pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Yang pertama, pengertian tanah. Tanah soil adalah kumpulan benda alam yang dipertemukan bumi yang tersusun dalam horizon terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Tanah tersusun dari beberapa komponen tanah pada setiap tempat tergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca, iklim, dan campur tangan manusia. Kemudian, proses pembentukan tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batu-batuan menjadi bahan induk tanah yang disebabkan oleh pengaruh iklim dan organisme. Proses pembentukan tanah diawali dengan pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang belum lapu dikatakan sebagai tanah. Jenis-jenis tanah. Tanah vulkanis, tanah aluvial, tanah gambut atau organosol, tanah potsolik, tanah mediterania, tanah litosol, tanah latosol, tanah potsol, tanah mergel, tanah laterit, tanah humus. Nah, tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan tanaman persebaran. Persebarannya terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemanfaatannya dipergunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis juga terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. A. Regosol. Dikategorikan sebagai tanah yang muda karena belum menunjukkan adanya perkembangan horizon tanah, mempunyai ciri berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, cocok di tanaman palawijaya, tembakau, dan buah-buahan. Persebarannya ada di lereng gunung api dan pada daerah beting dan gumuk pasir pantai. B. Andosol. Berasal dari bahan induk abu atau tuf gunung api, cirinya berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu-abu, dan tanah ini sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Persebaran andosol banyak tersebar di daerah yang memiliki banyak gunung berapi atau sering terjadi aktivitas vulkanik mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Nusa Tenggara. Yang kedua, tanah aluvial berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Persebaran tanah ini ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Pemanfaatan tanah ini sangat cocok untuk dijadikan pertanian padi maupun palawijaya seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya. Kemudian ketiga, tanah gambut atau organosol. Tanah gambut berwarna coklat kehitaman berasal dari bahan induk organik. Biasanya dari hutan rawa atau rumput rawa, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi, pH juga tinggi, miskin unsur hara, drainase jelek, dan pada umumnya kurang subur. Persebaran Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Pemanfaatannya tanah gambut untuk persawahan, palawijaya, dan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa. Selanjutnya, tanah potsolik. Tanah potsolik terbentuk dari batuan kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun, dan jenis tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam sekali. Kandungan bahan organik sedikit dan kandungan unsur hara rendah. Persebarannya banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pemanfaatan tanah potsolik ini cocok untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. Selanjutnya, tanah mediterania. Jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur keras, limestone. Tanah ini berwarna coklat hingga merah. Khusus tanah topografi karas merah kuning di daerah topografi karas tersebut, terra rosa. Penyebarannya, daerah beriklim subhumid, topografi karas pegunungan lipatan, dan lereng vulkan dengan ketinggian di bawah 400 meter. Kemudian tanah litosol. Tanah litosol adalah jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan yang keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna sehingga sukar ditanami dan
kandungan unsur haranya sangat rendah. Persebaran. Jenis tanah litosol banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Pemanfaatannya, tanah litosol secara umum tidak bisa dimanfaatkan, hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan Palawijaya dan padang rumput. Selanjutnya, tanah latosol. Tanah latosol merupakan jenis tanah tua mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah latosol bersifat asam dan kandungan bahan organiknya rendah sehingga rendah. Persebaran jenis tanah ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemanfaatannya, tanah ini cocok untuk hutan hujan tropis. Selanjutnya, tanah potsol. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi, berwarna merah hingga kuning. Tanah potsol mengandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur dan sulit ditanami. Persebaran tanah potsol banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pemanfaatan tanah ini baik untuk tanaman kelapa dan jabu mente. Selanjutnya, tanah mergel. Tanah mergel hampir sama dengan tanah kapur, yang membedakan adalah ia lebih mirip seperti pasir. Tanah mergel terbentuk dari batuan kapur, pasir, dan tanah liat, dan mengalami pembentukan dengan batuan hujan namun tidak merata. Persebaran tanah mergel terdapat di Kediri dan Maudin serta Nusa Tenggara. Pemanfaatan tanah ini sangat subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. 10. Tanah laterik. Tanah laterik adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi mengakibatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksida besi dan aluminium berwarna merah, sehingga tanah ini tidak subur. Persebaran tanah laterit terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pemanfaatan untuk tanaman kelapa dan jabu mente. Dan yang terakhir, tanah humus. Tanah humus merupakan tanah terbentuk dari pelakuan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. Persebaran tanah ini terdapat di daerah yang ada banyak hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian dari wilayah Sulawesi. Pemanfaatan tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya sangat subur dan baik untuk tanaman. Itu dia tadi beberapa jenis-jenis tanah beserta penjelasannya. Untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye.